Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Fatihah adalah surah yang sering kita bacakan pada saat kita melaksanakan solat, yakni setelah kita membaca bacaan iftitah. Surah Al-Fatihah ini adalah salah satu surah pertama dalam Al-Quran, dan surah ini termasuk surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Dan surah ini hanya terdiri dari 7 ayat, tetapi surah ini memiliki banyak keutamaan bagi kita. Berikut adalah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanallah Ta'ala, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 7 keutamaan surah Al-Fatihah. Lantas apa saja keutamaan surah Al-Fatihah bagi yang membacanya? Simak terus video berikut ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Yang pertama, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di antaranya. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika orang-orang membacanya dengan khusyuk dan niat yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Haji riwayat Bukhari. Lantas mengapa surah Al-Fatihah ini dimaksudkan surah yang agung? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahala yang besar bagi yang membacanya. Yang kedua yaitu surah Al-Fatihah adalah Ashabul Maksani, yakni karena ketika membaca surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang, sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 87 yang artinya sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
Namun ada pula yang mengatakan karena surah Al-Fatihah ini disebut Al-Matsani karena dibacakan berulang kali untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa alasan lainnya bahwa surah Al-Fatihah ini bisa dikhusyukkan untuk suatu umat yang dimana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. Yang nomor 3, keutamaan surah Al-Fatihah adalah surah paling terbaik dalam Al-Quran, yakni karena memiliki banyak keutamaan, yakni salah satunya merupakan rukun solat, sehingga tanpa surah Al-Fatihah, maka solatnya dianggap tidak sah. Surah Al-Fatihah ini berisi doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga surah ini dikenal dengan surah Syifa, yang artinya dapat menyembuhkan berbagai segala jenis racun. Surah Al-Fatihah juga disebut surah Ummul Quran atau umum kitab yang bisa diartikan sebagai induk Al-Quran. Dan juga seperti mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 yaitu keagungan surah Al-Fatihah melebihi dari Taurat dan Injil. Seperti dilansir dari NU Online, keagungan surat Al-Fatihah terletak pada kandungan ayat-ayatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan semua ilmu di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah. Dalam hal ini berarti surat Al-Fatihah adalah sumber dari segala sumber ilmu dan segala sumber rahmat Allah. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Quran Al-Fatihah. Dialah Ashabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Yang kelima adalah surah Al-Fatihah ini yang wajib bagi kita dibaca pada saat melaksanakan sholat. Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca kecuali bagi mereka yang tidak hafal bacaan Al-Fatihah. Dari Ubadah bin Syamid bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam yakni, ketika surah Al-Fatihah ini diturunkan pintu langit dibuka. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Dan yang terakhir yaitu surah Al-Fatihah bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti meruqyah. Surah Al-Fatihah ini juga disebut surah Ar-Ruqyah, dikarenakan surah yang berjumlah 7 ayat ini sering digunakan seseorang untuk meruqyah sang pembesar kampung. Sebagaimana kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata,
bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Haji riwayat Bukhari. Sahabat beriman, ternyata setelah kita telusuri, banyak sekali manfaatnya surah Al-Fatihah bagi kita. Maka dari itu kita sesering mungkin untuk membaca surah Al-Fatihah dengan niat yang tulus dan hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang manfaat surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat beriman. Harapan kami mudah-mudahan sahabat beriman semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu kami mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan teks atau dalam pembicaraan yang tidak mengenakan bagi sahabat beriman. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.